Jadi kemarin gue baru aja nayangin video unboxing Samsung Galaxy A54 5G gue. Ini yang lagi gue pakai buat kamera. Dan video-video ini tuh banyak menarik perhatian beberapa orang yang katanya tuh baterai mereka tuh berasa boros banget. Oh ya, untuk link pembelian Samsung Galaxy A54 5G ini udah gue taruh deskripsi ya. Dan balik lagi, dan banyak yang bilang kalau misalkan baterai-baterai itu boros. Ada yang bilang, "Bang, borosnya banget emang." Betul sekali bang, saya juga ngerasa baterai HP ini boros. Sampai saya bawa ke SC untuk dicek softwarenya. Tapi ternyata mereka bilang baterainya baik-baik saja. Gitu. Terus ada yang bilang, "Yang benar bang, emang seboros itu? Padahal saya mau beli." Terus juga ada yang nanyain, "Bang, coba kasih tahu settingan HP-nya dong, buat biar HP nggak boros gitu." Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, sekarang gue mau ngasih tahu ke kalian atau nge-share ke kalian nih setting yang gue pakai di Samsung Galaxy A54 5G ini supaya baterai HP kalian tuh lebih hemat dan lebih efisien. Dan ya ini preferensi kalian masing-masing sih. Gua make untuk diri gue sendiri karena ini otak-atikan gue dan nggak ada tes apapun, nggak ada perbandingan apapun. Jadi ini pure otak-atikan gue. Jadi tergantung kalian, preferensi kalian masing-masing mau ngikutin atau enggak. Oke, lanjut. Oke, sekarang di tangan gue ini ada Samsung Galaxy A54 5G nih, ya. Dan untuk menjawab pertanyaan kalian, gue mau disclaimer dulu nih. Kalau ternyata cara ini tuh belum terbukti secara valid ya, dan gue belum ngetes atau uji coba seberapa besar cara-cara ini untuk menghemat baterai di Samsung Galaxy A54 5G ini. Nah, karena ini adalah otak-atikan gue, jadi gue nggak bisa ngasih hasil tes-tesan gitu ke kalian. Kalau kalian misalkan mau ngelihat hasil tes itu, kalian bisa ke reviewer kayak Jagat Review atau Gadgetin atau K2G dan reviewer-reviewer lain yang punya hasil tes yang seimbang gitu. Nah, karena ini cuma otak-atikan gue, jadi gue nggak bisa ngasih tes-tesan hasil data gitu ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, kalian adalah setting tema gelap atau dark mode. Oke, yang pertama ini setting dark mode itu kenapa? Karena kalau misalkan layar AMOLED tuh tipikal layar AMOLED akan lebih hemat kalau misalkan banyak warna hitamnya. Dan untuk setting warna dark mode ini masuk pengaturan nih, terus masuk ke display. Nah, ini ada dua pilihan, ada light, ada dark. Nah, pilih yang dark ini. Oke, gitu aja sih. Untuk yang kedua, pertama itu biasanya kalau kalian beli HP baru tuh kayak Samsung, ini nearby share sama quick share tuh nyala otomatis ya. Jadi mendingan gue saranin dimatiin deh, karena nearby share sama quick share itu bikin cepet HP panas sama boros baterai. Caranya lu ke tab notifikasi dulu, tab notifikasi, nah lu cari tanda tambah. Nah, misalkan nearby share sama quick share tuh biasanya ada di atas, misalkan masih di atas, lu tinggal klik nih, misalkan ini nearby share, taruh sini di bawah dan down. Nah, nanti di sini tuh ada nearby share sama quick share. Nanti lu tinggal pastiin aja kalau dia tidak berwarna biru. Nih, ini kan nearby share berwarna biru. Jadi lu tekan lama, nonaktifin, gitu aja. Oke, yang ketiga, nonaktifkan always on display. Dan ini tuh selalu gue pakai kalau misalkan gue pakai HP tipikal AMOLED. Nah, ini always on display ini biasanya ada di ada di tab notifikasi juga bisa ya, tab notifikasi gitu-gitu. Jadi always on display gue biasanya gue matiin ya. Bentar nih. Always on display biasanya gue matiin. Kenapa? Karena gue takutnya itu mempengaruhi si baterainya itu sendiri. Kalau misalkan mau manual nih, kalian masuk setting. Kalau udah di setting, kalian masuk ke yang namanya lock screen. Nah, udah di lock screen, ini ada always on display, kalian matiin aja. Gue selalu pakai itu sih. Kemudian yang keempat, nonaktifkan fingerprint always on. Fingerprint always on. Nah, jadi misalkan lo pakai fingerprint nih, si fingerprintnya itu selalu standby ya, walaupun layar HP kalian mati. Nah, misalkan kayak gini. Tuh, walaupun mati, jadi fingerprint tuh selalu ke ngedetect gitu. Jadi dia tuh selalu nyala gitu ya. Nah, ini tuh menurut gue tuh ngabisin baterai banget. Jadi gue matiin aja fitur ini. Caranya kalian masuk setting, udah masuk setting security and privacy, masuk ke lock screen.
ke lock screen, terus masuk ke fingerprint, masukin pin kalian. Nah udah masuk sini, di sini ada bacaan fingerprint always on. Jadi ini mematikan fingerprint always on, tinggal klik aja dan pastiin bukan warna biru ya. Kita coba, nggak bisa ya. Jadi lo mesti ketuk 2 kali baru pakai fingerprintnya gitu. Oke, yang kelima, matikan NFC. Selalu aja gue lihat tuh HP-HP yang punya NFC, kalau misalkan baru nyala itu pasti banget NFC-nya tuh nyala. Dan ini yang gue rasain, kalau misalkan NFC nyala itu HP cepat panas dan baterai cepat boros. Dan gue selalu matiin NFC-nya itu, karena gue cuma pakai NFC tuh di waktu-waktu tertentu aja, kayak misalkan ngisi saldo e-money gue gitu-gitu kan. Nah untuk matiin NFC itu kalian masuk pengaturan, cari connection. Nah ini NFC and contactless payment. Kalau nyala kayak gini, kalau mati kayak gini, gitu aja. Kemudian yang keenam, nonaktifkan 120 Hz nya. Jadi kalian yang nggak tahu, Samsung A54 ini punya fitur 120 Hz di layarnya. Dan fitur ini buat kalian yang kalau preferensi kalian mau ngerasain 120 Hz nya sih nggak masalah ya, karena itu preferensi kalian masing-masing. Tapi kalau preferensi gue biasanya pakai yang 60 Hz dan itu udah cukup untuk gue pribadi. Dan karena itu udah cukup, jadi 120 Hz nya gue matiin. Cara matinya masuk ke dalam, gue record dulu. Masuk ke dalam setting, masuk ke cari yang namanya display, harusnya ada di atas. Display udah masuk yang motion smoothness. Nah pilih yang standar. Yang standar ini maksudnya dia akan mempertahankan layar di 60 Hz dan adaptif di 120 Hz. Kalau adaptif ini 120 Hz, terus kalau misalkan lagi diam 60 Hz itu. Tapi preferensi gue yang standar yang 60 Hz gitu aja. Terus yang ketujuh, ubah settingan screen mode menjadi natural. Gue nggak tahu ini berpengaruh atau enggak, dan gue sendiri sih nggak pakai fitur ini ya. Cuma gue mau ngasih tahu ke kalian aja kalau ada settingan kayak gini. Pertama ada di layar pengaturan lagi, di display lagi, dan ke screen mode. Ada yang vivid, ada yang natural. Gue sendiri preferensi di vivid sih. Cuma kalau natural ini dia kayak warna yang natural yang biasa, dan vivid itu diterangin lagi, di pop upin lagi warnanya. Otomatis kalau di pop upin lagi warnanya banyak ngabisin baterai kan. Nah biasanya kalau misalkan beberapa orang yang pakai natural, cuma kalau gue preferensi vivid gitu aja sih. Terus yang ke-8 itu mematikan adaptive brightness. Kenapa gue ngepreferensiin kalian matiin adaptive brightness? Karena kalau adaptive brightness otomatis di sini ada sensor yang nyala terus nih, buat ngasih tahu ada cahaya seberapa banyak di luar HP ini. Jadi kalau gue preferensi gue matiin aja sih adaptive brightness-nya. Jadi lu cuma tinggal masuk ke pengaturan, ke display lagi, adaptive brightness ya. Gue selalu matiin sih, karena ya kesel aja gitu, kadang-kadang berubah sendiri. Yang ke-9, ubah screen timeout. Jadi screen timeout itu kayak misalkan lu diem berapa detik atau berapa menit, nanti layarnya mati gitu. Taulah ya kalian ya. Cara ngaturnya itu di pengaturan, masih di pengaturan, di display lagi, terus masuk ke screen timeout. Kalau gue screen timeout biasanya 2 menit sih, karena ya kegiatan gue sehari-hari ya butuhnya 2 menit. Yang ke-10, matikan GPS ya. Kalian tahu sih matiin GPS kayak gimana, tinggal gini doang kan. Location, mana location? Ntar nih, matikan aja, close. Yang ke-11, hapus atau tutup aplikasi yang ada di latar belakang. Dari pengalaman gue nih, yang si Samsung A54 ini yang punya RAM 8GB ini luar biasa banget ya. Jadi habis gue main game nih, kayak misalkan CODM nih, terus gue pindah ke sosmed nih, buka Instagram, gue buka Instagram 15 menit, terus gue tutup Instagram, gue pilih ke menu ini, apa sih namanya gue nggak tahu nih.
Terus gue buka lagi CDM-nya, dan ternyata CDM-nya itu masih nyala dan masih standby. Dan menurut gue kalau misalnya standby nyala itu berarti otomatis ada daya yang bekerja dong. Nah, otomatis bikin baterai lebih boros lagi. Jadi saran gue kalau misalkan kalian udah nggak pakai game nih, kayak misalkan Genshin Impact kan gede tuh, kalian tutup aja ke atas, geser ke atas, slide gitu, gampang kan. Jadi ya menurut gue itu preferensi gue ya, mendingan ditutup aja daripada nanti ngabisin baterai lebih cepat kan. Yang ke-12, kalau kalian di tempat yang nggak ada 5G-nya, lebih baik matiin aja. Gue pribadi gue matiin sih 5G-nya, dan jujur gue pakainya WiFi sih, nggak pakai mobile data. Cara matiin 5G gimana? Masuk connection, SIM manager, nanti kalian pencet nih SIM-nya. Ini karena gue nggak masukin SIM, kalian pencet SIM-nya, nanti biasanya ada nyari minta dia antara 5G, 4G, atau 3G, atau 2G gitu. Jadi kalian pilih yang 4G, 3G, 2G ya. Pokoknya kalau misalkan kalian lihat ada 5G jangan dipilih, pilihnya yang 4G, 3G, 2G gitu. Yang terakhir, yang paling penting nih, penting banget, adalah aktifkan power saving. Power saving. Apa itu power saving? Jadi power saving ini ada namanya fitur power saving di Samsung. Bentar. Nih, ada power saving di sini. Kelihatan ya, power saving. Nah, jadi kalau misalnya power saving nyala, dia itu bakalan membatasi sistem yang tidak perlu aktif, dan dia tuh tahu nih sistem apa aja nih yang bisa bikin baterai boros. Dia otomatis nanti mengoptimalisasikan si baterai untuk lebih hemat lagi. Dan apa efeknya? Efeknya adalah dayanya makin bertambah. Terus tapi sistemnya itu membatasi si SoC-nya itu bertahan di beberapa persen gitu. Kayak misalkan kalau misalnya main Genshin, kalian bisa dapat di 40 fps. Nanti kalau misalkan kalian nyalain power saving, kalian dapatnya 30 fps rata gitu. Dia kayak membatasi SoC-nya untuk bekerja di keadaan yang penuh full gitu. Misalkan kayak 80%, 90% doang dibatasi sama dia untuk menjaga daya tetap aman. Gitu aja sih. Caranya gampang kan? Kamu tinggal masuk ke bar notifikasi, kalau misalkan power saving belum ada di menu atas kamu tinggal klik tambah, kamu cari di atas power saving, kamu klik lama, kamu taruh di bawah. Dan terus pastiin power saving nyala. Dan gue jujur aja, gue selalu pakai ini, dan gue merasa kalau ini tuh benar-benar efektif, dan gue bisa makein si HP ini tuh lebih lama dibandingkan awal-awal gue beli sebelumnya. Gitu aja sih. Ya, disclaimer nih, kalau misalkan kalau power saving juga nih, ini HP bisa lebih dingin karena sistemnya yang tadi SoC-nya dibatasi. Itu sih dari gue. Dan kalau misalkan kalian ada masukan atau misalkan kalian ngeluh nih ada masalah apa di HP-nya, kalian bisa komen di bawah kolom komentar. Oke, gitu aja dari gue Ilham, dan sampai jumpa.